Halo warga intelektual, kalian pernah bertanya nggak sih dalam hati, kenapa di Indonesia itu ketimpangan antara pejabat dengan masyarakat itu sangat jauh, ya. Jadi pejabat kita itu mereka biasanya rata-rata ya, nggak semuanya tapi rata-rata sangat mewah sekali gitu gajinya, ya gajinya yang sangat tinggi ya. Kalau saya perhatikan ya, pejabat-pejabat tinggi yang ada di Indonesia itu seperti itu ya. Kemudian fasilitas ini dan itu mereka diperlakukan dengan sangat, eee, mulia gitu ya. Terutama dalam masalah ekonomi ya, ketimpangan yang sangat tinggi. Gaji mereka itu bisa sampai 20 kali UMR gitu atau 30 kali UMR gitu gaji mereka. Bahkan gaji DPR itu kalau nggak salah itu 40 kali UMR. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi ketimpangan-ketimpangan ini? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena tidak adanya partai kiri di Indonesia. Apa itu partai kiri? Partai kiri itu ya, simpelnya gini guys, partai kiri itu fokus pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada tuh istilah ya, partai kiri, kemudian partai kanan. Apa itu partai kanan? Partai yang beraliansi dengan agama seperti PKB, P3, PKS, PAN, dan lain sebagainya. Itu partai kanan. Kemudian ada partai tengah ya. Apa itu partai tengah? Biasanya partai ini partai nasionalis ya seperti Gerindra, PDIP, Demokrat, dan lain sebagainya. PSI ya. Ini adalah partai tengah. Ada partai kiri, partai tengah, partai kanan ya. Jadi itu semacam istilah ya, istilah yang dibagi menjadi 3 bagian ya. Apa hubungan partai kiri dengan ketimpangan yang ada di Indonesia? Kenapa partai kiri ini dilarang di Indonesia? Apa yang mempengaruhi? Selain karena faktor daripada G30 SPKI, apalagi yang mempengaruhi kenapa partai kiri ini tidak ada di Indonesia? Kalau partai kiri ini ada di Indonesia, apakah ketimpangan ini akan hilang atau akan tetap seperti sedia kala? Menarik untuk kita bahas. Kenapa partai kiri itu tidak ada di Indonesia? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena yang pertama itu orang Indonesia itu melihat Pancasila itu lebih ke ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di Indonesia itu lebih banyak partai kanan. Kalau saya perhatikan ya, orang Indonesia itu melihat Pancasila itu hanya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena orang Indonesia itu adalah salah satu masyarakat yang paling religius ya. Jadi ada semacam ketimpangan ya saya melihatnya. Dalam melihat Pancasila sekalipun, kita sudah ada ketimpangan. Ya, jangankan di kehidupan nyata, jangankan antara masyarakat dengan pejabat. Melihat Pancasila juga kita sebenarnya ada ketimpangan. Banyak orang Indonesia berpikir bahwa Pancasila itu hanya ketuhanan yang Maha Esa gitu. Hanya itu yang dipakai. Ya, kemanusiaan adil yang beradab nggak dipakai. Ya, persatuan Indonesia nggak dipakai. Keadilan sosial nggak dipakai. Ya kan? Permusyawaratan nggak dipakai. Yang dipakai itu cuma ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini juga termasuk ketimpangan ya. Dalam berpikir juga ya. Bernalar juga kita sudah ketimpangannya. Jadi kalau saya perhatikan ya, itu yang mempengaruhi kenapa partai kiri tidak ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita lebih condong ke kanan. Kita lebih condong ke ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena persepsi daripada masyarakat Indonesia itu kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, kita tidak percaya dengan agama, maka kita akan dicap PKI. Padahal PKI itu banyak juga yang beragama Islam, banyak juga kader-kader PKI yang profesinya sebagai guru ngaji, DNID itu beragama Islam, guys. Ya, cuman PKI itu citranya itu sudah dicitrakan buruk pada saat zaman Orde Baru ya. Ini yang mempengaruhi kenapa kita ya
kita sangat membenci yang namanya partai kiri ya. Lalu bagaimana kalau misalnya partai kiri ini ada di Indonesia? Partai kiri ini biasanya akan menentang yang namanya kapitalisme ya, menentang yang namanya gaji daripada DPR yang setinggi langit itu. Sehingga partai kiri ini nggak ada perwakilan di parlemen ya. Yang ada itu partai kanan, partai tengah, dan partai kapitalis ya. Ya jadi DPR-DPR kita itu kaum kapitalis sebenarnya. Mereka jadi DPR karena apa? Karena nggak semuanya tapi ya, rata-rata mereka nyogok. Itu kan kapitalis namanya, nyogok masyarakat. Ya, mereka bekerja sama dengan cukong, bekerja sama dengan mafia, bekerja sama dengan oligarki, ya. Oligarki memodali DPR, ya. Ketika DPR sudah duduk di parlemen, DPR ini akan melindungi harta kekayaan daripada oligarki atau kepentingan daripada oligarki. Jadi ini yang terjadi kalau tidak ada yang namanya partai kiri. Kalau partai kiri itu ya, kalau mencalonkan jadi DPR dan lain sebagainya itu mereka nggak terlalu butuh yang namanya duit ya. Jadi uang cilik sebenarnya itu adalah partai kiri, guys. Karena partai kiri ini kan berasal dari masyarakat rendahan seperti buruh gitu ya, kuli ya. Jadi kalau partai kiri ini ada di Indonesia, maka kemungkinan besarnya akan ada yang mewakili suara-suara seperti suara petani, suara buruh ya, kemudian suara-suara masyarakat kecil, ya kuli dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan sekarang di parlemen atau di DPR kita itu nggak ada itu yang mewakili suara rakyat, terutama rakyat yang ada di bawah, nggak ada tuh. Ya. Jadi ini semakin aneh ya kalau saya perhatikan di Indonesia. Kita tuh sering teriak-teriak PKI, PKI jahanam, PKI eh, jahat dan lain sebagainya. Tapi kita butuh yang namanya produk daripada PKI. Apa produk daripada PKI? Produk daripada PKI itu seperti misalnya eh, gaji ke-13 gitu ya. Uang THR itu kan produk daripada PKI. Ya. Kemudian yang memperjuangkan hak-hak daripada buruh itu kan produk daripada PKI ya. Jadi ini semacam kontroversi ya kalau saya perhatikan di Indonesia ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa nggak ada partai kiri di Indonesia itu karena trauma ya, trauma kejadian G30 SPKI ya. Saya juga melihat kejadian G30 SPKI ini sangat-sangat tidak masuk akal ya. Bukan berarti saya membela kaum PKI yang membunuh para jenderal-jenderal itu ya, bukan ya. Kalau saya perhatikan ya, yang bunuh-bunuhan itu kan antara tentara dengan tentara kan. Pasukan Cakra Birawa yang dikomandai oleh Untung versus 7 jenderal atau dewan jenderal. Mereka sebenarnya yang bunuh-bunuhan, tapi kenapa PKI yang dikambing hitamkan? Itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, oh ini karena ulah daripada PKI. Tapi kan pada PKI itu kan mereka tidak pernah diadili gitu ya di pengadilan, langsung dieksekusi ya. Dan Aidit itu langsung dieksekusi ya. Kemudian ya yang terafiliasi dengan PKI itu mereka langsung dieksekusi tanpa pengadilan. Jadi kalau saya perhatikan ya, ada semacam doktrinisasi atau sengaja mendoktrin bahwa PKI itu buruk gitu. Padahal kan yang bunuh-bunuhan itu sesama tentara kan, elit-elit yang bunuh-bunuhan sama seperti di kerajaan misalnya. Ya, kerajaan itu kan biasa tuh bunuh-bunuhan elitnya. Ya, ketika elitnya bunuh-bunuhan terus yang disalahin PKI gitu. Kan nggak masuk akal. Dan Aidit itu beragama apa? Agama Islam, guys. Dan Aidit itu beragama Islam dan keluarganya berasal dari keluarga yang sangat religius. Dia sekolah di sekolah agama Islam. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Dan Aidit itu PKI, kalau dia maksudnya bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa dia orang yang sangat jahat sekali kalau dia beragama Islam. Ya, saya tidak mendukung yang dilakukan oleh PKI ya. Kemungkinan ya PKI itu bentrok dengan TNI itu karena apa? Karena berebut kekuasaan ya. Yang namanya berebut kekuasaan itu ya orang yang beragama juga banyak kok ya rebutin
masalah kekuasaannya. Cuman pada saat zaman Orde Baru itu, Soeharto sengaja ya mendoktrin masyarakat kita untuk membenci PKI. Ada semacam propaganda, makanya ada film G30 SPKI ya. Kalau tidak sengaja mendoktrin masyarakat ya untuk membenci PKI, ngapain ya filmnya tuh selalu diputar terus tiap tahun. Ya kan? Itu semacam doktrin, guys. Doktrinisasi. Kenapa Soeharto saat itu ya membenci yang namanya PKI? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena dengan seperti itulah dia dapat dukungan dari masyarakat atau pengikut-pengikutnya. Jadi dukungan terhadap Soeharto itu karena apa? Karena Soeharto dianggap pahlawan ya, membunuh yang namanya PKI. Ada jutaan tuh ya yang jadi korban. Jadi sungguh tidak adil ya kalau saya perhatikan. Yang dibunuh itu cuman kurang lebih 7 orang jenderal ya. Ya kalau mau dibunuh ya elit-elit dari partai PKI kan kalau mau dibunuh. Ya, jangan semuanya diratakan gitu. Menurut data ya, kurang lebih 500 sampai jutaan orang yang dibunuh. Karena apa? Karena terafiliasi dengan partai PKI atau partai komunis. Nah, karena doktrin semacam ini atau propaganda pada zaman Orba, sehingga ya masyarakat kita itu trauma mendirikan yang namanya partai kiri ya. Dan kita perhatikan sekarang ini ya, tidak ada yang oh, yang namanya DPR mewakili buruh, nggak ada tuh. Mewakili petani, nggak ada tuh. Mewakili netizen, nggak ada tuh, nggak ada. Jadi DPR itu ya kalau saya perhatikan sekarang ini, mereka mewakili para oligarki gitu, mewakili para pengusaha gitu, mewakili kaum agamis gitu. Nggak ada tuh ya mewakili wong cilik, nggak ada ya. Kalaupun di Indonesia itu ada partai wong cilik, yang ada partai wong licik, bukan wong cilik ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kenapa orang Indonesia itu tidak mau mendirikan partai kiri? Apa alasannya? Karena kaum intelektual itu takut ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, kalau Anda familiar dengan Ferry Irwandi, ya. Jadi kalau Tan Malaka dulu hidup sama seperti Ferry Irwandi zaman sekarang ini. Tan Malaka juga kan sebenarnya agak ke kiri dia kalau saya perhatikan ya. Walaupun dia tidak terlalu se-ekstrim Den Aidit ya, tapi dia agak ke kiri ya, Tan Malaka. Kenapa Tan Malaka dihabisi? Karena apa? Karena dia mengkritik agama. Jadi ujung-ujungnya orang yang mengkritik agama itu ya biasanya akan berakhir tragis ya, seperti Ferry Irwandi. Ya nanti juga saya melihat ya Ferry Irwandi ini akan diborgol tangannya. Kemudian Tan Malaka dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena kaum agamis di Indonesia itu mereka sangat militan ya. Bahkan mereka tidak segan mengorbankan nyawa mereka untuk menghabisi kaum kiri ya. Sehingga ada semacam trauma untuk mendirikan yang namanya partai kiri. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.